Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesos. Salam stobi, salam setelara, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas sebuah teleskop. Teleskop ini sahabat hasil dari bukan pemberian sih ya, termasuk pemberian juga dari Mas Afifi Bedil. Dia mengalami trouble pada teleskop ini. Katanya tidak anti getar ketika hunting, selalu berubah-ubah, bahkan katanya ngacak pada senapannya. Dipompa, dia menggunakan uklik, dipompa sudah berubah lagi akurasinya dan sebagainya. Dia sering curhat pada saya. Kemudian saya juga nggak tahu unitnya seperti apa. Saya minta untuk dibawa ke rumah, nggak sempat ketemu dengan saya, sehingga ya di otak-atik saya cuma kasih tips, mungkin plat besinya atau platnya di sini yang longgar dan sebagainya dia kasih dan sebagainya. Akhirnya mungkin dikarenakan dia sudah putus asa dan sebagainya, udahlah Pak, gimana kalau umpamanya saya jual saja pada Anda, katanya. Nah, saya bilang ya asalkan harganya miring ataupun dikasih ke saya, dengan saya kasih ongkos bensin aja antar ke rumah, katanya. Oke lah Pak, saya pusing, saya kasih aja kepada sampean, sementing ongkos bensin saja diantar sahabat. Dan saya cuma kasih ongkos bensin. Maka terima kasih, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah sudi untuk memberikan ataupun menghibahkan unitnya, salah satunya senapan ini juga hibah dari Mas Andi Banjarnegara. Ada juga sap AC yang dihibahkan oleh Mas Badri. Kemudian ada sap Innova juga dihibahkan oleh Mas Andi Banjarnegara juga, dan beberapa komponen senapan, sehingga koleksi saya di sini juga semakin banyak sebagai media edukasi bersama. Karena tidak mungkin semua unit itu saya gunakan, kan nggak mungkin ya dipinjam teman dan sebagainya, sebagai edukasi saja. Oke, sekarang mumpung ada sebuah teleskop, maka saya ingin memberikan tips sederhana kepada kalian apabila kalian pengen membeli sebuah teleskop, terutama teleskop bekas lah. Apa saja yang harus kita cek teleskop itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Baik sahabat, saat Anda pengen membeli sebuah teleskop, mereknya apa saja bebas lah, maka yang dicek pertama kali tentu adalah bodinya. Kita cek bodinya, apakah ada yang penyok atau apa. Setelah bagian luar kita cek mulai dari belakang sampai depan. Oke, kita cek dari belakang sampai depan. Cara cek dari belakang adalah kita cek lensa. Masih terang atau tidak, sudah berjamur atau tidak, kita cek. Oke, kalau masih bagus lensanya, berjamur, kalau sudah berjamur maka tentu saja kita harus bongkar, harus kita bersihkan dan sebagainya. Kalau sudah menguning, itu agak sulit sahabat, kita harus lap pakai serbu intan atau apa, tapi saya masih belum pernah mencoba, walaupun beberapa dealer ada juga sudah mencoba membersihkannya menggunakan serbu intan. Kemudian yang kedua, kita cek untuk pengaturan mata min mata minusnya. Biasanya di belakang di sini sahabat, di sini ini bisa diputar untuk pengaturan mata min mata plus. Ini bisa diputar atau tidak. Selanjutnya setelah itu sahabat, kita cek zoom. Dengan cara seperti apa? Jangan dilihat kayak gini kemudian di zoom sahabat.
dilihat di zoom, oke lah bisa, tapi kan tangan bergetar, gak apa-apa. Kita cek, kita putar zoomnya berfungsi atau tidak zoomnya. Kalau umpamanya bang kok di zoom ini tambah kabur, ya masalahnya nanti ketika anda menggunakan zoom kaitannya dengan paralak depan nanti, dengan paralak nanti. Jadi kalau umpamanya di zoom tambah kabur, ya itu normal, dikarenakan nanti ada pengaturan di paralak depan. Selanjutnya setelah zoom diputar normal, dan ini sahabat putarannya itu tidak terlalu longgar, tidak apa ya, kalau diputar itu terlalu longgar hati-hati. Tapi kalau diputarnya itu agak sedikit berat, ini masih normal. Kalau diputarnya itu agak longgar, nanti bisa berubah-ubah nanti zoomnya. Ingat sahabat, kalau SFP itu tidak bisa kita main zoom, akurasinya pasti berubah. Kalau umpamanya FFP itu akurasinya ya tetap bertahan walaupun menggunakan zoom. Jadi perubahan zoom sedikit pada teleskop SFP tentu saja akan membuat akurasinya akan berubah. Selanjutnya setelah zoom dilihat sudah normal, maka kita mulai tes turret. Turret dibuka sahabat, turret dibuka, atas samping dibuka tutupnya, kemudian kita putar kayak gini. Kalau ternyata putarannya itu nggak berat, diputar ke sini nggak berat, diputar balik ternyata tetap nggak berat, bisa saja turretnya dol atau apa namanya ya, plat turret yang ada di bawah ini sudah patah atau sebagainya. Jadi ini harus berat putarannya, tapi nggak seberat-berat banget sehingga nggak bisa diputar. Jadi sederhana lah putarannya, itu agak-agak sedikit nekan gitulah gitu. Ini putaran ini bang, kok ketika saya cek di sini bang vertikalnya nggak bergerak ketika diputar turretnya. Nggak bisa sahabat. Kalau umpamanya anda tes menggunakan tangan, dipegang kayak gini kemudian diputar kayak gini, nggak bisa, dikenakan. Kenapa? Karena tangan kita mesti bergerak ketika memutar turretnya, nggak bisa. Jadi kalau umpamanya anda pengen mengetes, maka ini benar-benar buat diam, tempelkan ke senapannya, ataupun gimana, diam, ataupun kita pegang, ada pengganjal, pegang, kemudian kita putar. Karena bergerakannya ini cuma sedikit sahabat, bergerakannya gitu sedikit. Jadi kalau umpamanya kita pegang kayak gini, itu nggak bisa kita pastikan bahwa turretnya ini baik. Jadi cara pengecekan sederhana untuk turret ini cukup kita lihat putarannya ini. Kalau umpamanya ini putarannya longgar, cepat diputar, maka ini biasanya bermasalah sudah sahabat. Kalau putarannya ini agak berat, tapi nggak berat-berat banget ya, ini masih normal. Dikarenakan plat bagian pengunci bagian bawah itu masih lumayan keras gitu. Kalau umpamanya sudah lembek platnya bagian bawah ini, maka akurasinya bisa sering berubah. Oke. Selanjutnya dari mulai lensa, pengaturan kita cek normal, maka langkah terakhir kita menggunakan pendengaran dengan cara digoncang kayak gini. Ada bunyi enggak? Kalau ada bunyi sahabat, ya asalkan ininya dikuatkan ya. Ini kalau umpamanya enggak dikuatkan ya, pegang, kita dengarkan. Kalau umpamanya ada yang bunyi krecek-krecek, bunyi apapun, jangan. Karena sahabat, pada teleskop tidak boleh ada yang longgar sedikit pun. Kalau umpamanya ada yang longgar, baik lensa tengah, lensa belakang, lensa depan, apapun yang longgar, itu pasti akan mempengaruhi terhadap kestabilan sebuah teleskop. Kita cek.
Contohnya seperti ini sahabat. Ini adalah Discovery, senapan teleskop Discovery sahabat, yang mana lensa depan ini sudah pernah dibongkar. Pada Discovery sahabat, lensa depan ini biasanya dilem. Kemudian oleh sahabat saya, yaitu pemilik pertama, ini pernah dibongkar. Entah apa, saya dulu pernah kasih tips untuk memasukkan plat di bagian tengah menggunakan lensa, membuka lensa depan biar nggak kesulitan. Kita sodok menggunakan lensa depan, pakai membuka lensa depan, sehingga lensa depannya ini pernah dibongkar. Dan katanya tetap ngacak teleskop ini. Ketika saya buka kayak gini sahabat, koncang kayak gini, ternyata lensa depannya ini goyang. Lensa depannya ini goyang. Dan ketika lensa depan ini goyang, jangankan sampai bergoyang sahabat, kalau kita itu putar lensa depannya ini untuk mengatur peralak umpamanya, maka kadang-kadang akurasinya sudah berubah. Apalagi bergoyang kayak gini. Ini bergoyang. Sehingga caranya gimana kalau umpamanya lensa depannya ini goyang kayak gini, nggak ada penguncinya, maka kita bisa kasih selotip aja bagian sampingnya, sehingga nyepan kokoh. Kita putar lagi, kasih selotip aja bagian sampingnya, mungkin sudah normal lagi. Tapi kalau sahabat mau beli, kalau sudah digoyang kayak gini, sudah ada bunyinya, bukan bunyi baut ini ya, bukan bunyi baut ini, tapi bunyi di dalam teleskopnya, jangan. Bisa saja plat turretnya sudah patah sehingga bunyinya kerocak, atau ada beberapa baut-baut di dalam yang longgar, bunyi kerocak. Maka mendingan jangan, kecuali Anda bisa memperbaikinya sendiri. Oke, mungkin itu saja tips sederhana yang bisa saya bagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.